Assalamualaikum semuanya. Coklat almond ini tuh lagi viral di TikTok, sangat cocok banget dijadiin kue lebaran ya teman-teman ya. Modal cuma 40 ribuan aja, jadi tuh 2 toples. Ini tuh 2 toplesnya nggak pakai kemasan, jadi bayangin aja, dijamin ini tuh isinya lebih banyak daripada yang viral di TikTok. Cara pembuatannya simple tapi butuh tips. Jadi kalau teman-teman penasaran sama resepnya, wajib banget nonton sampai habis. Rasanya enak pol. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin coklat batang. Untuk coklat batang yang aku pakai dari Galeto. Ini aku bakalan langsung aja potong-potong ya. Untuk coklat yang aku pakai di sini tuh kurang lebih 250 gram. Sebenarnya 200 gram aja cukup, cuman aku lebihin dikit ya teman-teman ya. Nanti takutnya kurang. Ini sebelum aku lelehin, aku bakalan potong-potong dulu. Ini kalau teman-teman punya rekomendasi coklat yang lebih enak dari ini dan harganya ekonomis, bisa pakai coklat favorit kalian ya. Kenapa aku nggak pakai Sparrow, teman-teman pakai ini? Menurut aku kalau yang Sparrow itu kayak semakin kesini rasa ekonomisnya tuh kayak berasa banget gitu loh, kayak coklat murahan. Tapi kalau ini tuh menurut aku lebih premium dikit lah. Ya nambah harga sedikit tapi dapat kualitas yang lebih baik. Menurut aku worth it aja ya. Tapi kalau teman-teman suka yang Sparrow, boleh banget pakai yang itu. Intinya untuk coklatnya tuh nggak harus seperti yang punya ya. Kalau teman-teman mau pakai silver cream boleh, tapi kalau pengen banget pakai seperti yang punya ini, sok langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Harganya tuh satu bungkus mulai dari 13 ribuan aja, jadi langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Ini udah selesai aku potong-potong dan aku bakalan kasih tipsnya supaya coklat almond ini tuh 100% berhasil. Ini dia teman-teman tipsnya. Coklat itu kan kalau dilelehin dia itu cepet banget bekunya kan. Dan aku punya tips supaya coklat kalian tuh awet gitu loh bekunya. Kalian wajib banget sih punya coklat tim seperti yang punya ini. Jadi kita tuh ngetim coklat nggak perlu panas-panasan lagi di kompor. Dan ini tuh lelehnya lumayan awet ya teman-teman ya. Kita kan nyetakinnya satu-satu, agak lama nih, butuh proses gitu kan. Dan itu yang bikin kadang kita ngebuang bahan karena belum selesai dicetak dia udah beku. Tapi kalau pakai coklat tim kayak gini, dijamin sih dia tuh bakalan awet gitu loh teman-teman lelehnya. Jadi kita tuh nyetaknya walaupun pelan masih ada waktu gitu. Dan jangan lupa dikasih alas. Di sini untuk alasnya aku pakai kertas nasi seperti ini ya. Sebenarnya nggak harus pakai nampan sih, ini biar nanti aku mindahnya gampang. Jadi aku kasih nampan ini tuh kayak alas kertas nasi gitu loh teman-teman, tuh kayak gini aja. Ini tuh fungsinya biar nanti kita ngambilnya lebih gampang gitu loh. Soalnya kalau langsung taruh di loyang, nanti kita nyuci loyangnya agak PR banget ya. Jadi aku rekomendasiin banget pakai kertas kue. Dan jangan lupa siapin kacang almondnya. Di sini untuk kacang almondnya aku beli yang udah dipanggang tuh kayak gini. Ini tuh langsung dimakan tuh enak banget teman-teman. Daripada kita beli yang mentah, kita kan harus manggang. Nanti kalau kita salah manggang nggak tahu deh rasanya kayak gimana. Jadi kita cari yang aman-aman aja, cari almond panggang yang udah siap makan. Harganya juga sama aja sama yang mentah, tapi isinya lebih banyak gitu loh teman-teman. Soalnya kan kacang almond yang mentah itu kan berat ya, kalau yang panggang kan udah ringan. Jadi menurut aku lebih worth it beli yang udah dimasak aja daripada yang masih mentah. Ini coklatnya kita aduk-aduk aja ya, biar dia tuh cepet leleh. Dan kalau teman-teman butuh rekomendasi kacang almond seperti yang punya, dijamin dia tuh renyah, nggak layu, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Aku bakalan kasih rekomendasi kacang almond yang aku pakai. Itu tuh bener-bener kayak rekomen banget sih. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh pengeleleh coklatnya tuh bener-bener worth it. Bayangin dong aku ngetim coklat tuh tanpa panas-panasan, tanpa ribet-ribet gitu loh. Cukup kita siapin air panas aja nih, di bawahnya tuh air yang bener-bener mendidih. Setelah itu kita kasih coklat yang mau kita lelehkan, kita aduk-aduk. Setelah itu kelar deh, nggak perlu panas-panasan. Dan kalau mau cetak, kita langsung aja masukin coklat almond ke dalam sini. Ini dijamin sih, kalian mau ngelarin setengah jam dia juga masih tetap beku gitu loh. Kita langsung aja lumurin seperti ini dan kita langsung aja cetak-cetak. Ini pelan-pelan aja ya, biar coklatnya nggak belepotan kemana-mana. Ini boleh dipraktekin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau buat yang manual nih, ditim di atas kompor, cobain deh. Kita nanti pasti bakalan bolak-balik panasin di kompor karena emang coklatnya gampang banget bekunya. Tapi kalau ini tuh kita nggak perlu bolak-balik ke kompor teman-teman. Cukup sekali aja kita tadi panasin air, kita taruh di dalam wadah yang bawah tadi, itu tuh dijamin bakalan awet gitu loh panasnya.
Ini nyetaknya pelan-pelan aja ya, seperti yang aku sampaikan tadi, biar coklatnya nggak belepotan ke mana-mana. Kalau teman-teman udah nyobain yang manual tanpa pengeleleh coklat kayak gini, sok langsung aja komen teman-teman, perbedaannya pasti bakalan jauh banget. Aku dulu tuh sebelum punya pengeleleh coklat ini tuh sering banget loh kayak gitu, bolak-balik dan endingnya coklatnya tuh udah nggak bisa encer lagi karena minyaknya kan udah habis ya. Dan itu sih kekurangannya kalau kita ngetim pakai tim manual gitu, karena keseringan coklatnya dipanasin dia tuh jadi nggak bisa leleh seperti ini loh. Jadi kalau teman-teman suka banget nih sama coklat leleh kayak gini, sok beli pengeleleh coklat seperti yang aku punya ini tuh. Harganya murah banget, mulai 30 ribuan aja kalau nggak salah ya. Untuk rekomendasi produknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Ini tuh karena almondnya banyak banget ya, jadi nyetaknya emang butuh waktu banget. Tapi seriusan di sini aku tuh nggak manas-manasin lagi airnya, cukup pertama kali tadi aja aku pakai air mendidih, dia tuh awet gitu loh teman-teman panasnya. Kalau teman-teman nggak mau pakai rasa dark coklat, bisa pakai yang lain-lain sih. Menurut aku cobain dulu deh yang coklat ini, dijamin kalian bakalan ketagihan sih. Aku suka banget coklat, jadi aku ngomong ini tuh enak. Tapi kalau teman-teman nggak suka yang coklat hitam kayak gini, bisa pakai yang vanilla, strawberry, terserah kalian sih itu. Dan ini dia hasilnya setelah aku cetak semuanya. 250 gram almond jadinya benar-benar sebanyak ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh nggak bisa dihitung teman-teman. Kalau yang viral di TikTok itu kan satu toples isinya cuman 40 piece kan. Tapi ini dijamin sih satu toples bisa ratusan isinya tuh. Kayak gini, ini lumayan cakep ya hasilnya ya tuh. Karena kacang almond ini tuh jadinya banyak banget, nggak mungkin aku bungkusnya tuh satu persatu. Jadi ini langsung aja aku masukin ke dalam toples seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau teman-teman pengen dibungkusin boleh sih. Kalau kalian mau jualan nih ya, telaten sedikit gitu, kita pasti untungnya dapat lebih gitu loh teman-teman. Tapi karena ini tuh aku pengen makan sendiri lah ya, karena aku tuh ngiler banget kalau lihat kacang coklat almond yang seliweran di TikTok tuh, jadi pengen buat greget gitu loh. Padahal cuma 2 bahan aja, tapi harganya kok lumayan ya gitu, paham gak sih? Bukan berarti apa-apa ya teman-teman ya. Menurut aku kalau kita buat sendiri kenapa beli sih gitu loh, paham gak sih? Apalagi sesimpel ini gitu kan, kita bisa jadi ada kerjaan nih kalau kita buat sendiri kayak gini di rumah. Ini biar lebih gampang, langsung aja aku kumpulin jadi satu dan aku tuang di toples ini. Untuk toples yang aku pakai ukuran 250 gram. Kalau teman-teman butuh rekomendasi toples yang aku pakai ini, sok langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Aku bakalan kasih rekomendasi di sana. Tuh banyak banget teman-teman, coba deh hitung. Ini nggak mungkin sih 40 piece doang, pasti lebih banyak dari yang kalian bayangin gitu loh. Dan ini dia hasilnya setelah aku masukin toples. Kalian bisa lihat sendiri ya, hasilnya benar-benar full banget. Kalau teman-teman nanya, kak ini dibuat sekarang terus dijual pas Ramadan nanti aman nggak? Insya Allah aman ya teman-teman ya. Ini tuh masih bisa awet sesuai expired yang ada di coklatnya. Kalau bisa dibilang coklatnya tuh expirednya setahun lagi ya minimal. Ini tuh bisa tahan sekitar 6 bulan asal kita tuh nutupnya yang rapat. Kalau untuk almondnya sendiri, asal kita pintar-pintar nyimpen aja, insya Allah awet ya. Kita tinggal kasih itu loh teman-teman, kayak pengawet yang berbentuk kotak-kotak gitu. Nanti aku bakalan kasih rekomendasi sih di deskripsi, itu khusus buat makanan ya. Ini langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener teman-teman, almondnya tuh gurih, kriuk banget, terus coklatnya tuh dark gitu, pokoknya bener-bener enak pol sih. Buat kalian penasaran, langsung aja dicobain di rumah. Untuk semua rekomendasi produk aku bakalan kasih di deskripsi ya. Tinggi-tinggi thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.